Iya, nah itu udah di sono diurut, enak itu diurutnya, cuma dipegang gini doang bro, gua diurut sama Pak Haji di Cimande, sumpah. Mendadak nyambung lagi. Bengkak tangan gua udah segede betis paha kaki. It, eh, udah itu selang 2 hari gua kemasukan bro. Kemasukan gimana? Nggak tahu deh, setan mungkin. Mm-mm. Nah si kaki kiri gua nih ini nyampe ke atas bro, Hah? nendangin si tangan gua yang dijahit sama yang patah, ini nyampe ke atas, jadi nendangin ini nyampe ke atas, jadi nendanginnya ke arah gini teh atau gak. Kok Jadi bisa biar, sih? biar si ini Keadaan tuh itu koma kan? Koma kan itu? selepas koma. Berarti lu sadar itu kaki lu tiba-tiba bergerak. Seret. Jadi kasarnya biar ini putus nih, renggang yang jahitan itu kebuka lagi, biar gua nggak tahu deh itu jahitannya gimana, yang pasti ini nyampe, biar gimana caranya ini tangan gua putus. Tapi posisinya ada yang ngeliat langsung nahan kaki lu? Apa Itu- gimana? Itu sekitar 5 menitan baru gua teriak juga ya kan. Korek coba. Anjing gak kebayang ngetai. Serem banget. Nah gitu. Nah itu tuh sama kejadiannya pas lambung gua bocor. Lambung bocor. Bukan bocor, maksudnya kok parah deh. Itu udah diurut selang 2 mingguan tuh, atau semingguan gitu. Itu kotoran yang harusnya dari pantat tuh Naik ke atas. itu ke mulut nih. Jackpot gua itu kotor banget, hitam bro. Itu karena mendadakan luka Iya. dalam. Sampai gua diminumin air nih itu udah nolak, udah nggak bisa masuk ke tenggorokan. Bawa lagi lah gua ke klinik itu, kata Pak Haji teh meninggal nih orang. Pak Haji sendiri itu udah Pak Haji sendiri yang udah mulai coba pasrah sama lu, angkat tangan. ngap yang begitu. Sampai dada gua juga kan diurut itu setelah sebulan dada gua, karena pas patahnya itu ada tepat ada di atas jantung. Jadi kalau misalnya main langsung dipaksa, itu waktu diurut Itu pasti kalau tembus jantung. kalau diurut itu yang dada gua itu kemungkinan pecah tuh jantung, ketusuk sama tulang rusuk gua. Nah, saat itu kata Pak Haji yang katanya gua nggak mau nerima, diminumin juga nggak bisa gitu, itu gua dilariin lagi ke klinik. Dan Pak Haji sendiri yang bilang ini orang meninggal. Saya nggak mau ada orang meninggal di rumah pengobatan saya. Jadi ya udah sengaja dioper ke klinik tuh biar kalau misalnya benar pun meninggal nggak di situ. Iya, Pak Hajinya juga ikut nih. Ternyata lambung gua kena. Nah akhirnya di klinik itu diapain? Kasih obat yang begitu, kasih garuk lah, gua kurang tahu lah. Tapi alhamdulillahnya bisa sampai ke normalnya bisa lagi. balik lagi tuh. Nah saat balik lagi diurutnya nggak, sumpah nggak enak. Yang katanya di Batak, ngobrol di Batak Cimande itu nggak tahu ya, tapi yang tahu gua itu enak banget. Bahkan gua pengen nambah kalau namanya diurut sama Pak Haji, karena nggak sakit bro. Ini posisi ini kan copot nih, sama dia diurut tiba-tiba nyambung masuk ke dalam lagi tulangnya. Dan yang patah tangan gitu, yang hidung aja sampai dokter Umair sendiri yang mau lepas jahitan itu bingung. Tadinya hidung waktu pertama kali ketemu sama dia nggak ada. Itu hidung kanan kiri doang, hidung nggak ada. Yang kiri gua nih ini ketelen, ini patah. Itu yang ini udah nggak ada tulang bro yang kiri. Pas saat rongsenan juga dari atas nih sampai ke rahang ini retak di rongsenan, retak. Tapi sama si Pak Haji ini lu diurut sampai ke muka-muka. Iya, hidung ada lagi, sampai kaget tuh saya juga, nggak masuk di akal gitu loh, namanya Cimande. Iya sih benar sih. Yang harusnya tadinya di Bekasi disuruh dipen, cuman itu harus ada uang sekitar 200 juta. Buset. Makanya bokapnya kawan gua ngelarinnya ke Cimande. Karena nggak usah digip lah yang begitu. Mending kalau tanam juga itu katanya kalau ada petir itu kerasa. Nah itu sedangkan harus buka tanaman pen. Kalau misalnya bukan pen tanam itu kerja 2 kali, makanya lariin lah ke Cimande. Nah akhirnya sampai lu di Cimande ini kan berarti terus diurut nih. Total berapa hari tuh di sana? Cimande. Iya. Cimande itu 2 bulan 3 bulan. Nah di situ tuh lu sampai bisa udah pelan-pelan tangan kanan bisa bergerak. Tangan kanan bisa bergerak udah gitu. Udah di sono udah rada mendingan, barulah ngurut yang dada gua nih, diurut sama dianya. Diurut sama dianya karena udah turun. Tadinya kan nonjol banget si patahan rusuk gua. Yang akhirnya sekarang kan masih nonjolnya ke dalam. Nah di situ
itu ya rada mendingan lah. Sampai akhirnya berpikir udahlah cukup, mau pulang aja gitu ya. Iya. Soalnya di sana 2 bulan itu total habis berapa di Cimande? Itu total semua sekitar 45 sampai 70 Juta. karena yang si korbannya ini dibiayain sama nyokap gua. Enggak, biaya Cimande aja dulu. Ini kan ntar dulu maksudnya sampai di rumahnya gua udah sekitar 2 mingguan di Cimande dengan kabar nyokap gua meninggal. Mau nggak mau santunan dong. Kalau nggak kan jatuhnya gua keseret polisi. Iya. Tapi berarti dihitung-hitung nih total nih sampai kalau pulang itu nyampe 100 Di bawah. masih belum ya. Nah si 3 bulan ini udah gitu cabut pulang ke rumah kan. Gua mau beraniin pulang ke rumah. Tapi Pak Haji udah ngasih tahu. Gimana ngasih taunya? Pak Haji udah ngasih tahu kalau ntar aja pulangnya. Di rumah kamu tuh ada yang nungguin. Dan motor pun yang sebelum gua pulang kata adek gua nih Sania itu nyala sendiri bro. Satria ini nyala sendiri. Iya, lu nggak percaya. Jadi pas Nyala sendiri kau. ini motor kan jatuh nih kecelakaan ya kan. Taruhlah di rumah nih, di depan rumah gua. Jadi waktu lagi di Cimande berarti motor langsung diurus itu udah langsung pulang tuh motor ke rumah. Sama ndek gua diawet yang polisi itu tuh. Bensin yang tadinya penuh juga nggak ngurang sedikit pun. Kalau Westi motor selang ada mau gak filter 2 batang. Woi, jadi ini posisinya bagian lu masih di Cimande. Ada lu nelfon nih. Nelfonnya ke nyokap apa ke lu? Ya tadi Nelfon apa ini teh? Apa lu pulang ke rumah baru diceritain sama dia? Sama sih kan ya. Mm-mm. Enggak apa? Pas gue udah di rumah. Oh, lu pas akhirnya lu sampai di rumah nih ya kan? yang mau balik gue dari Cimande ngeberaniin ngebalik tuh. Kata pajinya jangan dulu pulang seminggu lagi karena ada yang nungguin di rumah. Tapi emang dari awal waktu diomongin kayak gitu ngerti maksudnya si yang lu tabrak ini yang nungguin? Gue nggak tahu jatuhnya hari itu gue pengen pulang. Udah tuh kayak lu pulang ke rumah kan? pulang lah bangsain pulang ya kan karena duit juga udah mepet bro. Seminggu 1.700.000 gila gak lu seminggu. Udah gitu Gua balik semangat dikit bang. Tidur. Gue tidur di kota-kota di depan TV. Iya di terasnya. Sekitar jam berapa ya lupa lah, pokoknya pertengahan malam lah, jam 11-an. Pertengahan malam jam 11. Semangat jam 11 malam. Iya. Itu tahu-tahu orang itu ada bro. Adanya gimana? Posisi lu kan lagi tidur depan lu, ketika lu melek langsung ada depan mata itu gimana? Pas gue belum tidur, nonton TV ngelayap, tidur ngelayap nih mau tidur, gue melek ada orangnya itu di pintu bro. Diam aja dia, tapi nggak dekat, nggak ngomong apa kan, cuma diem doang kan? Diem, cuma ngeliatin sama tatapan serem teh tuh gak. Dari situ langsung teriak lu. Orang anjir, tau gue segut dong gue di kamar nih ngeliat orang itu diem Tony doang. Rival agak keras dikit. Maksudnya kaget gitu. Orang itu gak ngomong gak apa, cuma ngeliatin gue doang. Lu teriak pada bangun semuanya. Nah pas orang gue bangun nyamperin gue ke depan, nggak ada, Kosong itu teh. Tapi yang emang yang lihat cuma lu doang. Besoknya balik lagi gue Cimande, sampai Cimande ketawa tuh Pak Haji. Susah sih dibilangin, tahu ada orang yang nungguin. Terus ini motor maksudnya lagi diparkir gini nih yang nyala? Itu di rumah, di kontrakan lu kan. Iya, tempat biasa lu naik motor, ya kan? Gak lama tiba-tiba kunci, padahal itu lagi di dalam. Kunci mah udah di nyokap kalau nggak salah. Tapi itu nyala bro motornya. Hidup. Udah gitu gimana cara matiinnya? Mati sendiri? Mati sendiri. Wah cagur juga. Parah. Tapi pertanyaannya satu, keadaannya waktu itu motor lu akinya ada apa enggak? Itu ada. Bisa di starter? Bisa. Soalnya kalau misalnya itu motor gak ada akinya tiba-tiba nyala sendiri makin serem. Kan diselah dong. Itu ada. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah mah, kalau nggak lupa. Iya. Akhirnya kalau nggak salah bener berarti. Bener memang. Bener terus. Tuhan tetap Indonesia punya untung nggak mati. Padahal udah tulang kemana-mana, udah ada sobek sana. Cacat. Memang ada untungnya. Indonesia namanya juga.
dan akhirnya balik terus minggu lagi di sana. Minggu lagi di sana, pulang lagi karena udah bisa gerak. Alhamdulillahnya beres semuanya. Ya kan, udah nggak pernah diganggu. Nggak pernah diganggu. Dan lagi waktu dengar si orang yang gua tabrak meninggal itu kan ada adiknya apa kakaknya gitu. Nuntut ya. Adek kan gua biayain semua deh sampai ke pemakamannya, pemakaman dia nih gua yang Itu nanggung. lu yang nabrak. Gua yang nanggung. Semangat ngomongnya. Udah Gua ditanggung nanggung. semuanya. Maksudnya kalau gue pribadi mah nyalain itu orang dari salah mobil lah tuh, harusnya tengok kanan dan kiri bro, nyelonong. Nah udah Atau gitu ada. kenapa lu waktu itu pernah ngomong sama gua? Ada yang ngomong katanya sebenarnya yang lu tabrak itu sebenarnya cuma Nah itu pas nyokap, arwahnya doang, memang itu dari pas nyokap gua ke Cimande jaga itu ngomongnya begini, adik dianya atau kakak dianya gua lupa, itu udah nanya di Kuningan nih, orang Kuningan sih. Itu udah nggak ada Sebenarnya. Sebenarnya udah nggak ada, sampai 3 orang pintar tuh ditanya sama adiknya, kasih tahu ke nyokap gua nggak ada itu arwahnya, itu tinggal jasadnya doang yang gua tabrak. Jadi waktu lagi ngejalan itu udah nggak ada roh tuh. Itu udah nggak ada. Jadi benar-benar cuma Iya, tubuh yang tinggal ininya doang. nggak ada pikiran, nggak ada apa, benar-benar cuma badan. Apes jatuhnya gua. Iya sih, emang. Jatuhnya apes. Nah pas kejadian di Elizabeth gua udah masuk rumah sakit nih, itu maghribnya ada yang kecelakaan sih. Di situ juga Di situ juga mati dua-duanya. ada banteng mati di tempat. Emang jalannya. Emang itu posisinya horor. nama jalannya apa sih? Cipendawa. Di Cipendawa. Cipendawa. Itu perempatan. Itu jalan lurus, cuman banyak bolongan, banyak truk gede itu yang begitu. Buat ngebut asik sih. Cuman ada sebagian lah yang memang rusaknya itu pinggirannya itu gak. Iya, meninggal itu maghrib, meninggal di tempat itu orang dua motor meninggal di tempat. Tapi memang kata orang situ yang itu setiap hari itu pasti ada 2-3 kecelakaan di tempat itu, pasti setiap harinya. Mistis berarti ya. Ya tapi alhamdulillahnya sekarang udah nggak ada yang musik kan. Alhamdulillah nggak ada. Dan motornya juga setiap hari masih dipakein. Oh yoi, pernah ditawar bro, Apanya? niatnya mau dijual terus ganti sama beat cash katanya nyokap gua. Waktu lagi di rumah sakit loh. Udah di rumah. Udah di rumah. Motor, cuman keadaan gua masih tiduran. Ya, masih belum inilah, masih rehat gitu. Sampai pas motor datangnya juga kan gua dilempar, gua lagi tiduran dilempar tuh kuncinya sama ndek gua, kakaknya nyokap. Oh sama om lu kuncinya dilempar. Tuh kena ada sini pi yang jahitan. Kata saudara gua teh, tuh sono kebut-kebutan lagi biar cepet matinya juga. Pas itu kunci nempel ke dada mantep gak? Itu dilempar sampai Langsung kaget. langsung Terus saya kebut-kebutan, tadi gua cepet matinya juga tuh. Diam tuh gua. Nah akhirnya pulih, sembuh total. Sampai ntar lu sampai yang ditawar itu 13 juta ditawar bro, tertinggi itu satu. 2014 ya 2014 ditawar. itu tertinggi 13 juta. Turun 12 10 nggak gua lepas sih. Sampai sekarang biar jadi Sampai saksi sekarang. bisu nih. Oh terbaik. Kalau bisa ngomong kayak motornya yang capek. Bukan gua. Teki mulu. Iya. Udah gitu katanya kan abis ini langsung jatuh lagi abis lu sembuh. Apa udah selang ada berapa tahun dulu, apa hitungan bulan? Itu hitungan tahun lah, enggak bulan lah, setengah tahun lah. Waktu lu jatuh di mana nih? Itu yang di Talang. Sama Edo? Iya. Emang lu jatuh sama Edo itu berarti 2014 apa 2015? Itu udah lama, udah sekian tahun lah, udah sembuhan. Oh akhirnya terjadi lagi. Jatuh itu dari emang awalnya juga gue udah giting. Nah udah sampai situ dulu, ini biar jadi part 2 aja. Jadi kalau nanti video ini rame baru kita lanjut lagi. Masih ada berapa kecelakaan lagi? Satu. Cuma ada satu atau dua? Dua. Oh masih ada 2 kecelakaan lagi nih belum diceritain. Dan yang keduanya tragedi Lodaya loh. Lagi di Lodaya motor hancur ya? Hmm. Hancurnya bukan jatuh tapi Dibacokin motor goblok ya. Nanti kali ya. ya nanti makanya kita tunggu dulu biar rame. Nanti kalau rame baru kita lanjut. Oke, thanks for watching.